adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pembagian bersusun. Nah, kali ini kita akan belajar dua cara pembagian bersusun untuk yang sudah hafal perkalian dan bagi yang belum hafal perkalian. Jadi silahkan kalian simak videonya baik-baik dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Baiklah, kita ke materinya langsung. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 918 dibagi 6. Baiklah, kita mulai cara menghitungnya. Perhatikan di sini 9 dibagi 6. Itu bisa atau itu cukup ya, karena pembaginya lebih besar dari angka yang dibagi. Nah, 9 dibagi 6. Perkalian 6 yang hasilnya mendekati 9, yaitu 1 ya. 1 dikali 6 hasilnya 6. Kenapa tidak 2? Kalau 2 dikali 6 itu 12, berarti sudah melebihi dari 9. Maka 9 dibagi 6 itu hasilnya adalah 1. Kita taruh di atas sini satunya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita kalikan 1 dikali 6. 1 dikali 6 itu hasilnya adalah 6. Kita taruh di bawah 9, karena tadi yang kita hitung adalah 9. Maka kita letakkan di bawah 9. Kemudian kita kurangkan. 9 dikurang 6. 9 dikurang 6 itu hasilnya adalah 3. Kemudian kita bagi lagi. 3 dibagi 6. 3 dibagi 6 itu tidak cukup, karena 3 lebih sedikit daripada 6. Maka kita turunkan angka yang ada di atas, yaitu angka 1. Kita turunkan satunya, sehingga menjadi 31. Maka 31 dibagi 6, perkalian 6 yang hasilnya mendekati 31, yaitu 5. Karena 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Maka kita taruh di atas sini 5. 5 dikali 6. 5 dikali 6 itu hasilnya adalah 30. Kita letakkan di bawah 31. Kemudian kita kurangkan. 1 dikurang 0 itu hasilnya 1. Kemudian 3 dikurang 3 itu hasilnya 0. Kita tidak perlu menuliskan nolnya karena berada di depan. Namun jika nolnya berada di belakang, kita harus menulisnya. Nah, kita bagi kembali 1 dibagi 6. 1 dibagi 6 itu tidak bisa karena lebih kecil. Maka kita turunkan kembali angka yang ada di atas, yaitu 8. Sehingga menjadi 18. Kemudian dibagi lagi 18 dibagi 6, yaitu adalah 3 ya. Kita taruh di atasnya 3. Kemudian kita kalikan 3 dikali 6. 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Kemudian kita kurangkan. 8 dikurang 8 hasilnya 0. Kemudian 1 dikurang 1 hasilnya 0. Maka hasil akhirnya menjadi 0. Sehingga 918 dibagi 6 hasilnya adalah 153. Contoh yang kedua. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 7.872 dibagi 8. Kita hitung dari dalam 7 dibagi 8. 7 dibagi 8 itu tidak bisa karena 7 lebih kecil daripada 8. Maka kita ambil dua angka menjadi 78. Jika angkanya tidak cukup, maka kita gabungkan dua angka. Sehingga 78 dibagi 8. Nah, perkalian 8 yang hasilnya mendekati 78 adalah 9 ya. 9 dikali 8, 72. Kita taruh di atas 9-nya. Kemudian kita kalikan 9 dikali 8. Hasilnya adalah 72. Kita letakkan di bawah 78. Kemudian kita kurangkan. 8 dikurang 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 7 dikurang 7 hasilnya adalah 0. Kita tidak perlu tuliskan. Kemudian kita bagi.
6 dibagi 8 tidak cukup karena lebih kecil, sehingga kita turunkan 7-nya menjadi 67. Kalian 8 yang hasilnya mendekati 67, yaitu 8 dikali 8, hasilnya 64. Kita taruh di atas 8, kemudian kita kalikan. 8 dikali 8 hasilnya adalah 64. Kita letakkan di bawah 67. Kemudian kita kurangkan kembali. Nah, sekarang kita kurangkan 7 dikurang 4. Hasilnya adalah 3. Kemudian 6 dikurang 6 itu hasilnya 0. Kemudian kita bagi 3 dibagi 8. Kan itu tidak cukup karena lebih kecil. Maka kita turunkan 2-nya. Sehingga menjadi 32. Perkalian 8 yang hasilnya 32 yaitu adalah 4. Kita taruh di atas. Kemudian kita kalikan 4 dikali 8 hasilnya adalah 32. Kemudian kita kurangkan 32 dikurang 32 hasilnya adalah 0. Sehingga 7.872 dibagi 8 hasilnya adalah 984. Nah, ini adalah cara yang pertama. Ini cara yang mudah bagi adik-adik yang sudah hafal perkalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar pembagian bersusun bagi adik-adik yang belum hafal tentang perkalian. Kita ke cara yang kedua. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Adik-adik perhatikan di sini ada kata kunci. Yang pertama, kelewat dicoret, atasnya dilingkari. Kemudian yang kedua, kemudian ditaruh yang dilingkari. Angka depan di atas, angka belakang di bawah. Nah, ini akan menjadi kunci bagi adik-adik yang belum hafal perkalian. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini sudah ada soal yaitu 1771 dibagi 7. Karena adik-adik belum hafal perkalian, maka kita gunakan metode penjumlahan. Nah, perhatikan di sini. 1 dibagi 7. 1 dibagi 7 itu tidak cukup ya, karena 1 lebih kecil daripada 7. Nah, untuk pembagian, angka pembagi itu harus lebih besar dari yang dibagi. Sehingga kita gabungkan dua angka menjadi 17. Sekarang 17 dibagi 7. Caranya kita pindahkan angka 7-nya ke sebelah kanan ya. Kemudian tadi kita diminta untuk mencari perkalian 7 yang hasilnya mendekati 17. Maka di sini kita taruh tadi 7, kita cari penjumlahan 7 yang hasilnya melebihi dari 17 mengikuti kata kunci. Di kata kuncinya disebutkan kelewat dicoret. Jadi kita harus cari sampai angkanya melebihi dari 17. Kita tulis dari nomor 1 pertama. Nomor 1 itu berarti 7 ya. 1 sama dengan 7. Kemudian nomor 2 berarti 7 ditambah 7. 7 ditambah 7 hasilnya adalah 14. Perhatikan belum melebihi 17 ya. Berarti kita cari lagi. Nomor 3 berarti 14 ditambah 7. 14 ditambah 7 hasilnya adalah 21. 21 berarti sudah melebihi dari 17. Kita ikuti kata kuncinya yaitu kelewat dicoret. Maka kita coret angka yang melebihi dari 17. Yang melebihi 17 adalah 21. Berarti kita coret. Kemudian atasnya dilingkari. Kita lingkari yang atasnya yaitu 2 dan 14. Sudah, kita ikuti kata kunci kedua. Kemudian taruh yang dilingkari, angka depan di atas, angka belakang di bawah. Ini merupakan angka yang bagian depan dan ini merupakan angka bagian belakang. Maka kita taruh 2-nya di atas ya, kemudian 14-nya kita taruh di bawah 17. Sudah, sekarang kita kurangkan. 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. 0-nya tidak perlu kita tuliskan karena berada di depan. Nah, sekarang kita bagi. 3 dibagi 7.
3 dibagi 7 itu tidak cukup, maka kita turunkan angka 7 ke sebelah kanan daripada 3. Kita turunkan menjadi 37. Kita cari yang melebihi 37. Di sini baru 21. Berarti nomor 4 adalah 21 ditambah 7. 21 ditambah 7 itu hasilnya adalah 28. Belum lebih, berarti kita teruskan. 28 ditambah 7. Hasilnya adalah 35. Masih belum melebihi 37. Kita lanjutkan dengan nomor 6, berarti 42. Sekarang sudah melebihi 37, berarti 42 ini kita coret ya. Tadi kelewat dicoret, berarti kita coret. Atasnya dilingkari, 5 dan 35 kita lingkari. Sudah, kemudian taruh yang dilingkari, angka depan di atas, berarti 5-nya di atas. Kemudian angka belakang di bawah, 35-nya di bawah 37. Kita kurangkan. 7 dikurang 5, hasilnya 2. Kemudian 3 dikurang 3, 0, tidak perlu ditulis. Kita bagi lagi, 2 dibagi 7. 2 dibagi 7 tidak cukup, maka kita turunkan 1 menjadi 21. Kita cari yang hasilnya 21 atau melebihi 21. Nah, ini melebihi 21 ya. Ada di sini 21. Maka kalau sudah ada angka 21 atau sudah ada angka yang kita cari, langsung kita lingkari depan, kemudian 21-nya kita lingkari ya. Nah, kita taruh yang depan di atas, berarti 3 di atas. Belakang di bawah, berarti 21-nya di bawah. Kita kurangkan. 21 dikurang 21 hasilnya 0. Maka 1771 dibagi 7 hasilnya adalah 253. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang pembagian bersusun bagi adik-adik yang hafal perkalian dan yang belum hafal perkalian. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.